Halo semua, selamat datang kembali di serial Manajemen Keuangan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep nilai waktu dari uang atau sering disebut dengan time value of money. Jadi, ditonton sampai selesai ya. Secara teori, time value of money atau nilai waktu dari uang penting untuk dipahami karena sebagai dasar untuk mempelajari banyak hal, khususnya yang terkait dengan manajemen keuangan. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Jika kita punya uang sebesar 1 juta rupiah saat ini, apakah nilainya sama dengan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 20 tahun ke depan? Tentu saja nilainya berkurang, bukan? Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi akibat adanya risiko yang menyebabkan nilai mata uang saat ini tidak sama dengan nilai mata uang di masa yang akan datang. Itulah konsep nilai waktu dari uang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu meningkatkan nilai uang kita saat ini. Dengan konsep time value of money tersebut, kita bisa menggunakannya untuk menghitung jumlah uang yang harus kita tabung untuk membeli barang di masa depan, seperti untuk membeli rumah, mobil, dan sebagainya. Selain itu, konsep time value of money juga dapat digunakan untuk menghitung nilai investasi. Salah satunya adalah dalam pembelian saham. Para calon investor dapat menghitung nilai sebuah perusahaan dengan konsep ini dan mendapatkan berapa harga wajar saham perusahaan tersebut. Sekarang kita akan memulai dengan praktek penggunaan konsep time value of money untuk satu periode waktu. Saat ini, kita bisa lihat bahwa ada seseorang bernama Kennard ingin menjual sebidang tanah. Kemudian, tanah tersebut ditawar dengan harga 10 miliar rupiah. Tak lama kemudian, ada orang lain yang memberikan tawaran sebesar 10,424 miliar rupiah. Namun, tawaran kedua tersebut dibayarkan 1 tahun dari sekarang. Dari analisisnya, Ken merasa yakin kepada dua calon pembeli tersebut. Oleh karena itu, jika dihadapkan pada kasus seperti ini, Ken bisa menggunakan konsep time value of money. Jika dilihat dengan kasat mata, harga dari penawaran kedua lebih menarik karena jumlahnya lebih besar. Namun, kita perlu waspadai karena kedua alternatif memiliki titik waktu yang berbeda. Oleh karena itu, jika kita lakukan penyesuaian dengan mendiskonto harga penawaran kedua ke tahun 0 atau sekarang, maka didapatkan hasilnya adalah 9,476 miliar rupiah. Sehingga ternyata alternatif harga penawaran pertama lebih menguntungkan. Sekarang kita masuk bagian kedua. Kita akan membahas mengenai bagaimana jika arus kas tersebut terjadi di beberapa periode waktu. Rara berencana meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dari bank. Pada akhir tahun, bank akan menagih hutang tersebut kepada Rara ditambah bunga pinjaman dengan tingkat bunga 9%. Berapa uang yang harus dibayarkan Rara ke bank jika ia berniat untuk melakukan pinjaman selama 2 tahun? Jika kita gambarkan, seharusnya pembayaran Rara adalah sebagai berikut, di mana pada tahun pertama sebesar 109 juta rupiah, tahun kedua sebesar 118 juta rupiah, dan seterusnya. Namun, perlu dipahami bahwa pada tahun kedua dan seterusnya, kita harus menambahkan efek bunga berbunga atau compound interest, di mana bunga yang dibayarkan pada tahun pertama sebesar 9 juta rupiah harus dihitung kembali bunganya sebesar 9%, sehingga pada tahun kedua terdapat tambahan bunga. Contoh lain,
Charlie baru saja mendapatkan warisan dari mendiang kakeknya sebesar 100 juta rupiah. Dia ingin membeli mobil dalam waktu 5 tahun ke depan. Charlie memperkirakan harga mobil itu akan naik mencapai 161,05 juta rupiah. Charlie berencana untuk menempatkan uang itu dalam sebuah investasi produktif. Berapa imbal hasil yang harus dia peroleh agar dapat membeli mobil tersebut? Tabel berikut merupakan perbandingan jika Charlie menabung dengan skema simple interest dan compound interest. Jika menggunakan skema compound interest, Charlie akan mampu membeli mobilnya pada akhir tahun kelima karena adanya bunga berbunga. Imbal hasil investasi yang harus diperoleh dapat dihitung dengan rumus yang ada di bawah tabel, di mana Charlie harus mencari investasi yang memberikan compound interest dengan suku bunga 10%. Bagian selanjutnya adalah pembahasan mengenai perpetuitas, yaitu sebuah arus kas yang jumlahnya sama namun dibayarkan selamanya. Contoh kasus perpetuitas dapat diterapkan pada nilai perlindungan asuransi. Ayah saat ini membuat program perlindungan asuransi dengan menyisihkan uang sebesar 5 juta rupiah per bulan untuk jangka waktu tidak terbatas. Berapa nilai sekarang atau present value dari uang yang ayah sisihkan tersebut jika tingkat bunga deposito saat ini adalah 5%? Rumus perpetuitas cukup mudah, yaitu dengan membagi arus kas dengan suku bunga. Dari ilustrasi yang ada, nilai saat ini asuransi tersebut adalah 5 juta rupiah dibagi 5% atau sebesar 100 juta rupiah. Kalau sebelumnya perpetuitas memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, untuk anuitas, pembayaran kas yang berjumlah tetap tersebut memiliki jangka waktu. Contoh kasus dari arus kas anuitas adalah sebagai berikut. Mario baru saja mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Bantuan ini akan diterima sebesar 5 juta rupiah tiap tahun selama 20 tahun. Mario baru akan menerima pembayaran pertamanya 1 tahun dari sekarang. Jika tingkat bunga pasar adalah 8%, berapa nilai sekarang dari program bantuan tersebut? Sebenarnya, nilai sekarang dari arus kas anuitas dapat dihitung dengan mendiskontokan setiap arus kas dari setiap periodenya. Namun, kita bisa juga menggunakan rumus sederhana, yaitu jumlah pembayaran dikalikan dengan annuity factor. Dengan demikian, didapatkan nilai saat ini dari anuitas tersebut adalah sebesar 49,09 juta rupiah. Konsep terakhir yang akan dibahas adalah nilai masa depan dari uang. Berikut adalah kasus untuk nilai masa depan sebuah investasi pada sebuah dana pensiun. Anda baru saja menandatangani sebuah skema investasi dana pensiun yang mengharuskan Anda untuk menyisihkan uang setiap tahun sebesar 30 juta rupiah. Investasi itu akan memberikan imbal hasil sebesar 6% per tahun. Berapa banyaknya uang yang akan diterima ketika Anda pensiun dalam 30 tahun ke depan? Nilai masa depan dapat diperoleh dengan menggunakan rumus pembayaran dikalikan dengan 1 ditambah suku bunga pangkat periode waktu dikurangi 1 per tingkat suku bunga, sehingga didapatkan nilai investasi dana pensiun tersebut adalah sebesar Rp2.371.746.000. Nah, bagaimana? Semoga penjelasan yang sudah diberikan dapat membantu memahami nilai waktu dari uang ya. Untuk mengetahui topik ini secara lebih lengkap, silakan hadir di kelas online manajemen keuangan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya.